Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kantor virtual. Seperti apa kantor virtual itu? Maka saksikan di video ini selanjutnya. Oke, kantor virtual. Sebelum kita memasuki kantor virtual atau pengertian kantor virtual, maka ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini untuk membantu channel ini lebih berkembang dan juga memberi ilmu-ilmu pengetahuan baik itu di bidang komputer atau pelajaran lainnya. Nah, langsung saja kita ke kantor virtual. Kantor virtual adalah sebuah tempat kerja yang berada di dalam internet, yang mana setiap individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan dalam berbisnis tanpa perlu memiliki tempat usaha. Maksudnya tempat usaha ini seperti toko ya, misalkan kayak harus di pinggir jalan, harus di rumah atau apa. Jadi kantor virtual ini adalah sebuah tempat kerja yang berada di internet. Jadi dia ngumpulnya di internet gitu, kantornya di internet gitu. Jadi nggak ada kantor tempat usaha tokonya kayak gitu, simpelnya kayak gitu ya. Jadi kantor virtual itu dia memang bergerak hanya di bidang internet ataupun tidak ada toko ataupun tempat usahanya ya. Kemudian contohnya ini seperti kantor virtual, misalkan ada di Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini biasanya para penggunanya itu tidak ada tokonya, ataupun kalaupun memang ada, biasanya tokonya itu tidak berbentuk seperti toko tradisional biasanya hanya sebagai stok gudang kayak gitu. Jadi gudang, terus kemudian Tokopedia ini sebagai toko online-nya ataupun sebuah tempat kerjanya tadi di dalam internet. Jadi si Tokopedia-nya ini adalah toko online-nya kayak gitu. Nah, kemudian ada Blibli, OLX, ada Bukalapak juga sama Elevania. Ini yang biasa contoh-contohnya. Ini online shop ataupun toko online. Ini yang ada di internet yang biasa dipakai di Indonesia. Banyak lagi sih yang lain-lain, tapi rata-rata kebanyakan menggunakan ini. Nah, kalau misalkan yang di luar negeri, untuk toko online dari luar negeri dan biasa dipakai di luar negeri, biasanya ini Amazon, juga ada Alibaba, dan biasanya juga pakai website. Misalkan website itu kayak contoh web yang tidak ada di sini. Jadi dia menjual sesuatu menggunakan websitenya sendiri. Contoh misalkan ya, saya mau buat Alfa. Nah, kayak Alfa tuh, Alfa kan ada websitenya sendiri. Indomart juga ada websitenya sendiri kayak gitu. Jadi nggak harus hanya di toko online ini ataupun online shop ini aja gitu kan. Mereka biasanya juga mengiklankan produknya bisa di websitenya kayak gitu. Walaupun memang tokonya sendiri ada, tapi biasanya tokonya itu hanya dijadikan gudang kalau di Tokopedia. Tapi ada juga yang enggak, masing-masing tergantung dari penggunaan si kantor virtualnya itu. Nah, kemudian di sini ada tujuan kantor virtual. Nah, tujuannya ya untuk mengefisiensikan kinerja karyawan serta meminimalisir biaya keperluan kantor karena tidak perlu memikirkan harga sewa ruang kantor. Nah, biasanya kalau penggunaan kantor virtual ini bisa mengurangi kos biaya untuk penggunaan kantor. Jadi kalian bisa fokus untuk memberikan atau menyediakan tempat untuk barang-barang kalian aja. Jadi memang full semua ditaruh di online shop ataupun di toko kantor virtual kalian kayak gitu. Nah, nanti kemudian untuk alat-alat atau barang-barang yang kalian mau jual atau bagaimana sistem kalian mau ketemu dengan klien ataupun kalian mau ngadain meeting, itu bisa di internet kayak gitu. Jadi semua bisa dilakukan di internet, bisa dimanapun kalian bertemu, tidak harus ke satu lokasi yang sama. Ini tujuan kantor virtual ya salah satunya. Terus ada manfaat kantor virtual. Nah, manfaat kantor virtual ini, manfaatnya tentunya manfaatnya ini lebih fleksibel ya. Nah, di sini kenapa bisa disebut lebih fleksibel? Karena dengan adanya kantor virtual ini, para pekerja secara online itu akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja
dan juga waktu jam kerjanya mau kapan, mau pagi mau malam itu bebas. Jadi yang penting kerjaannya selesai, deadline-nya hari itu. Misalkan kayak contoh nih, kita membuat suatu laporan rancangan anggaran biaya misalkan. Nah, itu rancangan anggaran biayanya bisa diselesaikan mau pagi mau siang, yang penting hari itu selesai kayak gitu. Nanti tinggal kesepakatan bagaimana di kantor ataupun hasil rapat itu dari kantor virtual itu. Dan juga selanjutnya hemat biaya di sini yang seperti tadi ya dikatakan ya, untuk kantor virtual ini lebih menghemat ruang kantor ataupun biaya penyewaan ruang kantor. Selain itu juga untuk gimana ya, bisa dibilang sewa internet ataupun apa namanya kayak alat-alat kerja ATK, alat kantor gitu kan, alat-alat kantor itu lebih bisa diminimalisir karena kan tidak perlu adanya pembelian alat tulis kantor, baik itu kayak pembukuan ataupun misalkan kayak pulpen, penggaris dan lain-lain kayak gitu-gitu bisa kalian kerjakan di rumah sendiri tanpa harus kantor menyediakan alat-alat tersebut kayak gitu. Jadi lebih banyak yang dikurangi, hemat banget lah. Nah, kemudian ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Nah, pada saat ini ya di dunia maya merupakan tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali pekerjaan, bukan hanya pekerjaan yang ada di Indonesia, kita juga bisa masuk ke bidang pekerjaan luar negeri. Nah, karena itu makin banyaknya pilihan pekerjaan yang bisa kalian pilih. Jadi nggak hanya terbatas untuk di satu kantor kayak gitu. Jadi karena adanya banyak pilihan ataupun bisa kalian freelance lah, biasanya freelance untuk di kantor-kantor lain dengan memaksimalkan kerjaan kalian, deadline kerjaan kalian, itu kalian bisa memilih banyak pekerjaan di bidang lain ataupun di kantor lain kayak gitu. Jadi nggak cuma fokus di hanya satu bidang ataupun satu tempat kerjaan. Misalkan contoh di kantor A, kalian bisa juga di kantor B, kantor C, kantor D dan lain-lain. Jadi nggak hanya di satu kantor dan tidak menghabiskan banyak waktu di kantor tersebut. Jadi sesuai dengan job desk kerja kalian, lebih efisien kerja dan lebih efisien juga waktu bekerjanya. Oke, selanjutnya adalah penghasilan tak terbatas. Nah, penghasilan tak terbatas jika kita serius menjalankan pekerjaan kita secara online nih. Penghasilan kita bisa tak terbatas karena dengan bekerja online kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan juga honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi bukan dilihat dari lamanya kita bekerja, tapi dilihat dari seberapa banyaknya hasil pekerjaan kita. Nah, manfaat ataupun penghasilan tak terbatas itu seperti itu ya maksudnya ya. Dan kemudian terakhir ada banyak memiliki waktu luang dengan keluarga. Jadi kalau kalian yang menggunakan kantor virtual, tentunya dengan bekerja secara online akan mempunyai waktu dengan keluarga lebih banyak karena bisa bekerja di rumah di mana setiap saat bisa bertemu dengan istri atau anak. Nah, dengan tambahan internet ini ataupun kantor virtual ini bukan hanya membantu para pekerja untuk bekerja di rumah ya, tapi juga membantu kaum-kaum disabilitas dan juga yang lanjut usia yang tidak bisa berpergian kemana-mana kayak gitu. Jadi kalian bisa bekerja melalui laptop ataupun komputer kalian saja tanpa perlu harus berangkat ke kantor dan menyiapkan segala-galanya, tapi kita hanya bisa tinggal menyiapkan laptop lalu duduk manis dan sesuai pekerjaan ataupun job desk kalian. Kemudian tentunya dari kantor virtual ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya apa saja? Nah, tentunya ya tadi ya, menghemat biaya sewa ruangan dan lain-lain. Kemudian seluruh kegiatan kantor tercatat secara formal. Jadi tidak perlu kalian menyiapkan rak-rak berak-rak buku-buku ataupun hasil-hasil rapat kalian simpan dan seperti apa dalam lembaran ataupun kertas ataupun nota ataupun not ataupun apalah. Kalian nggak perlu lagi repot-repot secara tradisional seperti itu. Kalian bisa langsung catat melalui berbagai macam aplikasi yang ada di komputer ataupun di internet. Ini tentunya ya seluruh kegiatan kantor tercatat secara formal. Kemudian ketiga, kegiatan rapat dapat dilakukan melalui internet. Nah ini ya, karena kita kantor virtual, jadi kita bisa rapat dimanapun, kapanpun, dan pada saat apapun kayak gitu. Jadi kegiatan rapat itu tidak dibatasi oleh waktu. Kita misalkan bisa aja
pagi atau malam atau kapan kayak gitu. Jadi nggak harus datang ke tempat kantor ataupun ke tempat tertentu untuk mengadakan rapat karena ada biaya sewanya lagi, biaya ini, biaya itu, macam-macam. Nah, kemudian dapat mempermudah bagi nih yang tadi saya bilang ya, penyandang penyandang disabilitas lanjut usia dan yang memiliki tanggungan anak. Ini kelebihannya ya untuk kantor virtual. Nah, kemudian kekurangannya tentunya karena bisa ke berbagai kantor ataupun berbagai tempat, tentunya rasa tidak memiliki pada perusahaan agak berkurang ataupun mungkin tidak memiliki kayak gitu, karena kan kita hanya bekerja sesuai dengan hasil kerja ataupun bidang kerja kita. Jadi untuk rasa memiliki perusahaan ataupun kantornya itu tentunya berkurang ataupun tidak ada. Kemudian untuk beberapa orang ataupun untuk sebagian orang itu ketika kita tidak berangkat ke kantor karena tidak adanya terjadinya komunikasi sosial, misalnya kita tidak bertemu dengan orang, tidak bertemu dengan klien dan lain-lain, jadi semangat kerjanya biasanya rendah, jadi agak males-malesan. Kemudian takut kehilangan pekerjaan karena banyaknya bidang kerja yang bisa diambil dan banyaknya profesi yang sesuai ataupun mengerti di bidang tersebut, maka persaingan juga tentunya makin besar. Maka dari itu takutnya kehilangan pekerjaan akan semakin meningkat. Dan kemudian yang terakhir, ketegangan keluarga. Bisa jadi karena kalian bekerja di rumah gitu kan, dan bertemu orang tua ataupun keluarga terus menerus, maka ketegangan di keluarga mungkin saja terjadi. Karena kan waktu kalian tentunya ketika rapat ataupun ketika misalkan lagi mengerjakan pekerjaan bisa jadi berbenturan dengan kegiatan yang ada di rumah. Tapi kan tinggal bagaimana maintain ataupun manajemen kalian untuk mengatur waktunya. Jadi menurut saya ketegangan keluarga ini bisa diminimalisir dengan adanya manajemen waktu yang baik kayak gitu. Nah, kemudian di contoh layanan komunikasi virtual ataupun yang sudah dijalankan secara komunikasi virtual ya, itu ada resepsionis jarak jauh. Kalau kalian pernah lihat kayak resepsionis jarak jauh itu kayak misalkan mesin penjawab otomatis, kayak misalkan kalian nelpon operator nih, misalkan tekan 1 untuk kemana, tekan 2 kemana, ketiga kemana, terus nanti terakhir untuk menghubungi operator ataupun customer service. Nah, itu biasanya sudah pada menggunakan resepsionis jarak jauh. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan resepsionis di depan kantor. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi secara virtual. Nah, layanan komunikasi virtual ini tentunya juga ada seperti gedung kantor virtual. Jadi kantor virtual itu saat ini ya lebih modern lagi, mungkin di Indonesia baru beberapa ataupun mungkin masih sedikit yang menggunakan gedung kantor virtual, karena secara itu gedung kantor virtual ini hanya satu gedung tapi dipakai oleh beberapa tempat, beberapa kantor kayak gitu. Jadi satu gedung nih, misalkan gedung A gitu kan di daerah Jakarta misalkan. Nah, semua kantor-kantor yang virtual itu menggunakan si alamat gedung tersebut untuk tempat usahanya. Jadi sisanya semua secara kantor virtual, tapi atas nama alamatnya kita pakai ke gedung kantor tersebut. Nah, kemudian layanan jawab atau bantu call center tadi ya udah saya jelasin. Kemudian ada kotak suara, tentunya kalian udah pernah tahu juga di handphone biasanya kalau kalian gagal menjawab gitu kan, itu ada kotak suaranya seperti apa. Kemudian asisten virtual. Nah, asisten virtual ini yang biasa kita kenal itu Google Assistant ya. Ketika kalian memerlukan sesuatu, tinggal diklik atau tinggal pencet apa, perintahkan seperti apa, maunya seperti apa, kemudian si asisten virtual ini akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, seperti itu saja untuk kantor virtual. Terima kasih dan berikan kritik saran pada kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe jika channel ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.